Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum anak-anak. Sehat semuanya? Alhamdulillah. Mudah-mudahan semuanya sehat ya anak-anak. Pada hari ini kita akan belajar matematika bersama Ibu. Yang akan dibahas pada kesempatan ini yaitu mengenai barisan dan deret aritmetika. Minggu lalu Ibu udah membahas tentang macam-macam pola bilangan. Di antara pola bilangan tersebut, ada yang membentuk barisan aritmetika. Apa itu barisan aritmetika? Kita lihat. Barisan aritmetika adalah barisan bilangan yang mempunyai beda atau selisih yang tetap antara dua suku yang berurutan. Contohnya, kita lihat di sini. Contoh yang pertama, 3, 5, 7, 9, 11. Kita perhatikan 3 dengan 5 ini selisihnya adalah 2. 3 tambah 2 adalah 5. Kemudian suku berikutnya 5 ke 7. Ini juga sama. Tambah 2, yang ini juga tambah 2. Kemudian yang ini 7 ke 9. Ini juga ditambah 2. 9 ke 11 juga ditambah 2. Sehingga selisih antara suku yang berdekatan, yang ini suku ke-1, suku kedua, suku ketiga, suku keempat, suku kelima. Selisih suku yang berdekatannya sama, yaitu 2. Suku kedua dengan suku ke-1, ini 5 dikurangi 3, selisihnya itu adalah 2. Juga 7 dikurangi 5, 2, 9 dikurangi 7, 2, 11 dikurangi 9, juga 2. Dalam barisan aritmetika, selisihnya itu disebut sebagai beda. Kemudian kalau mau mencari berapa suku berikutnya, ini kan suku ke-1, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam. Suku ke-6 berapa? Nah, tinggal ditambah 2, 11 tambah 2. 11 tambah 2 adalah 13. Bisa ngisi 13 di situ. Itu adalah contoh dari barisan aritmetika. Yang kedua, contoh yang kedua. Ini 5, 10, 15, 20, 25. Nah, kita lihat bedanya. 10 dikurangi 5 itu adalah 5. Atau ini untuk menghasilkan barisan yang ini, berarti ini 5 ditambah 5. Kemudian yang ini 10 ke 15 juga sama ditambah 5. 15 ke 20 juga ditambah 5. 20 ke 25 juga ditambah 5. Kalau mau mencari suku berikutnya, ini kan suku ke-1, kedua, ketiga, keempat, kelima. Berarti suku ke-6 adalah suku ke-5 ditambah bedanya tadi. 25 ditambah 5, yaitu 30. Isi di sini 30. Contoh yang ketiga, 10, 5, 0, negatif 5, negatif 10. Di sini selisihnya atau 10 suku ke-1 mau suku kedua itu 10 dikurangi 5. Kemudian 5 dikurangi 5 0, 0 dikurangi 5 negatif 5, negatif 5 dikurangi 5 juga negatif 10. Sehingga untuk suku berikutnya tinggal dikurangi 5 juga. Jadi negatif 10 dikurangi 5 adalah negatif 15. Nah, ini adalah contoh dari barisan aritmetika. Kalau misalkan kita mau mencari berapa suku yang ke-100 misalkan, kalian bisa mencarinya dengan ditambah 2, tambah 2, tambah 2, sampai berapa kali? Sampai 100 kali. Yang ini juga sama, tambah 5, tambah 5, sampai 100 kali. Dapat suku ke-100. Kalau suku ke-1000 juga bisa. Ini dikurangi 5, kurangi 5, sampai 1000 kali. Cuma lama mengerjakannya, sehingga ada rumusnya untuk mencari suku ke N. Apa itu rumusnya untuk mencari suku ke N? Tulis lagi di sini ininya ya. Yang tadi 3, 5, 7, 9, 11, 13. Contoh yang ini tulis lagi.
Kalau dilihat bedanya, beda itu rumusnya itu suku ke N dikurangi UN-1. Atau kalau mau mencari beda, misalkan N-nya 2. N-nya 2, berarti suku kedua dikurangi suku ke-1. Di sini suku keduanya berapa? Suku keduanya adalah 5. Berarti 5 dikurangi 3. Itu sama dengan 2. Jadi bedanya tiap suku adalah 2. Kalau kita mau mencari suku ke-1, yang ini, itu misalkan suku ke-1-nya adalah A. Ini misalkan A. Suku ke-1-nya adalah A. Untuk mencari suku kedua, U2, untuk mencari suku kedua adalah A ditambah bedanya. Ditambah 2. Di sini bedanya 2. A ditambah B. Jadi 3 sama dengan 3 ditambah B. B-nya adalah 2. 3 tambah 2 sama dengan 5. Untuk mencari U3, suku ketiga, berarti A, suku ketiga itu kan 7. Berarti A 3 ditambah 2 ditambah 2. Jadi 2-nya berapa kali? 2-nya adalah 2 kali. A ditambah 2B. Atau A-nya adalah 3 ditambah 2 kali 2. Sama dengan 3 ditambah 4. Sama dengan 7. Untuk suku keempat A ditambah, kalau suku ketiga ditambah 2B, suku keempat ditambah 3B. Sama dengan 3 ditambah 3, bedanya adalah yang ini 2. Sama dengan 3 ditambah 3 kali 2 adalah 6. Sehingga hasilnya adalah 9. Begitu seterusnya. Jadi untuk mencari suku berikutnya, suku pertama ditambah N dikurangi 1 dikali B. Sehingga rumusnya adalah UN dan seterusnya. Untuk mencari suku ke N, UN sama dengan A ditambah N dikurangi 1 dikali B. Nah, ini adalah rumus aritmetika. Ulangi. Yang ini suku kedua A ditambah 1B-nya. Ini asalnya 2, ini 1B-nya. Yang ini U3 A ditambah 2B. Ini asalnya 3, jadi 2 di sini. Kemudian U4 A ditambah, berarti ini 3, karena ini 4, ini 3. Berarti kalau UN sama dengan A ditambah, ini dikurangi 1. Ini juga kan 3 juga diperoleh dari 4 kurangi 1. Jadi rumusnya UN sama dengan A ditambah N dikurangi 1 kali B. Contoh soalnya, kalau misalkan yang tadi ini, berapakah suku ke 100 misalkan? Suku ke 100 dari barisan ini. Berapakah suku ke 100 dari barisan ini? Maka di sini UN rumusnya sama dengan A ditambah N-1 kali B. U N-nya 100. Jadi U 100 sama dengan A-nya adalah 3, suku pertama ini 3 ditambah N-nya tulis 100 dikurangi 1 dikali beda. Bedanya adalah 2. U100 sama dengan 3 ditambah 100 dikurangi 1. 100 kurangi 1 adalah 99. Ini dikali 2. Sama dengan 3 ditambah 99 dikali 2 adalah 198. Sehingga sama dengan 3 ditambah 198 adalah 201. Jadi suku ke 100 adalah 201.
dengan menggunakan rumus. Kalau tidak menggunakan rumus, ini dijumlah-jumlahkan sampai 100 kali. Jadi kalau dalam mencari suku yang besar, itu mudah menggunakan rumus. Paham? Ya. Contoh yang kedua, misalkan ada soal. Suku ketiga suatu barisan aritmetika adalah 15 dan suku kelima adalah 23. Berapakah suku keduanya? Nah, kita jawab di sini. Suku ketiga berarti itu U3. Suku ketiganya adalah 15. Ini sama dengan 15. Kemudian suku kelima U5 sama dengan 23. Yang ditanyakan berapakah suku kedua? Berapakah U2-nya? U2-nya berapa? Kita sini. Kita tahu rumusnya yang tadi UN sama dengan A ditambah N min 1 kali B. Ini rumus yang tadi. Rumus suku ke N. UN sama dengan A ditambah N min 1 kali B. Di sini A-nya belum ada, suku pertamanya belum ada, N-nya ada, karena yang minta adalah suku kedua, jadi N-nya adalah 2. Kemudian B-nya juga belum ada. Maka kita harus mencari dulu berapa nilai A dan berapa nilai B. Dari mana kita mencari A dan B? Dari yang diketahui ini, soal ini. Nah, kita cari B. B itu sama dengan U5 suku kelima dikurangi suku ketiga dibagi ini 5 dikurangi 3. Ini 5-nya dari sini, 3-nya dari sini. Sama dengan suku kelimanya berapa? Suku kelimanya adalah 23. 23 dikurangi suku ketiganya ini. Suku ketiganya adalah 15. 15 dibagi 5 dikurangi 3 adalah 2. Sama dengan 23 dikurangi 15. 8. Dibagi 2. Sama dengan 4. Jadi B-nya adalah 4. Nah, sekarang kalau B-nya udah diperoleh, berarti harus mencari nilai A. Nah, kita peroleh dari sini. Nilai B4 kita substitusikan ke persamaan yang ini. Boleh diambil dari suku ketiga, boleh diambil dari suku kelima. Misalkan kita ambil dari suku ketiga. Diketahui di sini suku ketiga U3-nya sama dengan 15. Berarti ini N-nya, N itu yang ini, N-nya adalah 3. Masukkan ke sini UN sama dengan A ditambah N dikurangi 1 dikali B. U3, ini U3 sama dengan A-nya belum dapat ditambah N-nya 3, 3 dikurangi 1 dikali B. B-nya yang ini. B-nya 4. U3, berapa U3? U3 itu sama dengan ini ya, 15. Ini sama dengan 15. Berarti di sini 15 sama dengan A ditambah 3 kurangi 1. 3 kurangi 1 adalah 2 dikali 4. 4-nya yang ini. Sehingga 15 sama dengan A ditambah 2 kali 4. 2 kali 4 adalah 8. Berarti A sama dengan 15 dikurangi 8 sama dengan 7. A-nya sama dengan 7. Jadi kita sudah memperoleh nilai B-nya 4, kemudian A-nya 7. Yang ditanyakan adalah berapakah suku kedua. Nah, suku kedua kita masukkan lagi ke rumus yang ini. Jadi ada beberapa tahap pengerjaannya. UN sama dengan A ditambah
N dikurangi 1 kali B. Suku kedua, U2 sama dengan A-nya ini tulis. A-nya 7 ditambah N-nya 2 dikurangi 1, B-nya yang ini 4. Sehingga suku kedua itu sama dengan 7 ditambah 2 kurangi 1 adalah 1 dikali 4. Atau U2 sama dengan 7 ditambah 1 kali 4 adalah 4. U2 sama dengan 7 tambah 4. 7 tambah 4 adalah 11. Itu contoh soal yang kedua. Mudah-mudahan paham semuanya. Nah, sekarang kita masuk ke deret aritmetika. Sebetulnya barisan dan deret aritmetika itu hampir sama, cuma kalau deret ditambahkan, dijumlah-jumlahkan. Biar mudah kita ambil contoh yang tadi. Contoh yang tadi adalah 3, 5, 7, 9, 11. Nah, kalau deret itu ditambahkan. 3 tambah 5 tambah 7 tambah 9 tambah 11. Itu deret. Biasanya pertanyaannya itu adalah berapakah jumlah sampai suku ke N. Contoh yang ini. Contoh. Di atas. Contoh yang ini, masih yang tadi, biar mudah. Contoh dari deret di atas, jadi kalau udah ada tanda tambah, itu adalah deret. Dari deret di atas, berapakah jumlah sampai suku ke-5? Nah, kita bisa menjumlahkan dengan cara langsung atau bisa juga dengan menggunakan rumus. Kalau dengan cara langsung, kita jumlahkan. Sampai suku ke-5 itu istilahnya S5. Jadi jumlah sampai suku ke-5, S5. Itu sama dengan, kita jumlahkan ini, 3 tambah 5 tambah 7 tambah 9 tambah 11. Jadi sukunya ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Kalau dijumlahkan berapa? 10, 20 berarti 35. Ya, ada 35. Itu kalau misalkan kita jumlahkan satu-satu. 3 tambah 5 tambah 7 tambah 9 tambah 11 sama dengan 35. Bisa juga dengan menggunakan rumus. Rumusnya adalah Sn sama dengan N per 2 dikali 2A plus N min 1 kali B. Ini rumusnya. Sn sama dengan N per 2 dikali 2A ditambah N min 1 kali B. Itu rumusnya. Kita coba menggunakan rumus. Jumlahnya sama tidak? S5, N-nya 5 sama dengan 5 per 2 dikali 2 dikali A. A itu suku pertama. Suku pertamanya adalah ini, 3. 3 ditambah N. N-nya adalah 5. 5 dikurangi 1 dikali B. Bedanya berapa? Tadi untuk mencari beda, mencari B, ini untuk mencari B, beda. Berarti 5 dikurangi 3. Jadi suku kedua dikurangi suku ke-1. B-nya itu sama dengan 2. Ini dikali 2. Sama dengan
5/2 dikali 2 kali 3, 6 ditambah 5 kurangi 1, 4 dikali 2. Sama dengan 5/2 dikali 6 ditambah 4 kali 2, 8. Sama dengan 5/2 dikali 6 tambah 8, 14. Jadi 5/2 dikali 14. Ini sama dengan, ini biar mudah, 14 dibagi 2, 7. 7 kali 5 adalah 35. Jawabannya sama dengan ini. Jadi bisa menggunakan rumus yang ini, bisa juga dijumlahkan satu-satu seperti ini. Contoh yang kedua, dalam deret ini, misalnya ini ada sebuah soal cerita. Dalam suatu gedung pertemuan terdapat 20 kursi pada baris pertama, 26 kursi pada baris kedua, 32 kursi pada baris ketiga, dan seterusnya. Setiap baris bertambah 6 kursi. Jika seluruhnya terdapat 15 baris kursi, berapakah banyak kursi seluruhnya? Nah, ini contoh dari soal barisan dan deret aritmetika. Kalau ditulis, ini kursi ini membentuk sebuah deret aritmetika. Karena di sini bertambahnya tetap 6 kursi. Kalau ditulis, barisannya 20 ditambah 26 ditambah 32 dan seterusnya. Ini sampai ke barisan 15 baris. Berapa jumlahnya? Nah, jumlahnya kita gunakan rumus yang tadi. Di sini A-nya, suku pertamanya, ini suku pertama. Suku pertamanya ini adalah 20. Kemudian B-nya, bedanya itu adalah 26 dikurangi 20 atau sama dengan 6. Sama dengan ini ya, 6. Kemudian N-nya yang ditanyakan adalah sampai baris ke-15. Berarti N-nya sama dengan 15. Kita masuk ke rumus. Sn sama dengan N/2 dikali 2A ditambah N-1 dikali B. Sama dengan N-nya tulis ini 15/2 dikali 2. A-nya ini 20 ditambah N-nya 15 dikurangi 1 dikali B. B-nya adalah 6. Sama dengan 15/2 dikali 2 kali 20 adalah 40 ditambah 15 dikurangi 1, 14 dikali 6. Sama dengan, sini aja ya, 15/2 dikali 40 ditambah 14 kali 6. 84. Sama dengan 15/2 dikali 40 ditambah 84 adalah 124. Ini sama dengan 124 dibagi 2. Ini ya, bagi 2. 62. Kemudian 62 dikali 15 adalah 930. Jadi banyaknya kursi semuanya. Banyaknya kursi seluruhnya adalah 930 kursi. Itu adalah contohnya. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini sudah selesai. Kita sudah membahas tentang barisan dan deret aritmetika. Mudah-mudahan bisa dipahami oleh semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.